guys, selamat datang di podcast Adinda. Bang BG. Oke, hari ini kita akan bahas apa nih? Nah, hari ini yang kita akan bahas sesuatu yang spesial tentunya. Tidak seperti biasanya nih, Adim. Kita akan bahas yaitu Beretika dan menguasai diri di tengah pandemi atau di tengah kebiasaan yang baru. Nah, ini menarik nih. Kalau menurut gue ya, lebih penting kita beretika daripada berilmu. Kalau menurut lu gimana? Nah, kalau menurut gue itu beretika. Alasannya kenapa? Karena orang berilmu belum tentu beretika loh. Ya. Ya gini aja lah, gue kasih ilustrasi. Kita ini sebagai mahasiswa itu adalah kaum yang berintelektual. Di masa pandemi ini, ya saya tidak membicarakan orang lain, tapi saya berbicara tentang diri saya sendiri ya. Dalam mengikuti perkuliahan online itu memang berbeda dengan ketika mengikuti tatap muka. Yang dimaksudkan saya tadi beretika lebih penting karena ya itu, saya kehilangan respect ketika mendengarkan dosen. Biasanya di kelas dengerin ya bener-bener dengerin. Kalau ini kita bisa sambil melakukan aktivitas seperti biasa, misalnya saya ya sambil buat kopi, sambil masak. Itu kalau saya lihat lagi ke belakang, saya itu kayak kehilangan atau merasa kemunduran dalam etika. Tapi saya ini adalah orang yang berintelektual seperti itu, Adim. Tapi ya kayaknya di masa-masa sekarang nih, pandemi, kuliah online, sekolah online, yang lebih apa ya, lebih nilainya lebih, yang lebih kelihatan dan yang lebih dihargain kayaknya yang berilmu nih. Karena di satu sisi kebanyakan apa ya, kegiatan-kegiatan di sekolah, di kuliah itu mementingkan hasilnya. Biasanya hasil tugasnya seperti apa. Misalnya tugas matematika yang dikirim adalah paper kan, biasa cuma ditulis atau mungkin difoto, kirim jebret. Biasanya guru atau mungkin dosen nggak tahu nih prosesnya gimana ngerjainnya, atau mungkin ini siapa yang ngerjain. Tapi yang dilihat atau yang kelihatan dan yang dinilai adalah hasilnya. Biasanya juga anak ini ngerjain atau enggak. Iya. Itu yang dilihat. Makanya kayaknya yang lebih dilihat sekarang ilmunya deh. Etikanya kurang kelihatan nih kalau di masa-masa kayak gini nih. Iya, tapi kalau aku sih lebih kurang setuju ya. Kenapa kurang setuju? Karena ya etika itu masih penting banget di masa-masa kita, apalagi di masa sekarang ya. Zaman teknologi sekarang udah berkembang pesat. Sesuatu sekarang udah mudah kita akses, tapi berilmu saja itu nggak cukup. Kita harus beretika juga seperti itu, Adi. Iya ya. Nah, makin kesini karena kondisinya dipaksa seperti itu, yang lebih dilihat atau lebih dinilai ilmunya, membuat ya mahasiswa dituntut untuk kepada hasilnya, apa yang bisa kalian hasilkan, bukan bagaimana kalian berproses. Mungkin kita yang merasakan ya, yang kuliah, yang sekolah merasakan prosesnya, kita yang tahu, tapi kurang begitu dilihat sama guru atau mungkin dosen. Ini yang menjadi apa ya, sesuatu yang disayangkan. Iya betul juga nih. Tapi ya kalau memang dari akunya sih memang lebih etika sih lebih dilihat, karena kayak sopan santun, tanggung jawab, integritas itu akan kita bawa ketika kita terjun di masyarakat nanti. Nah Di ya, masyarakat nanti kita itu bukan lagi belajar, itu kita udah mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat dalam berupa itu tadi, sopan santun, tanggung jawab, dan integritas kita. ya itu juga memang yang nantinya akan. Tapi masa-masa ini ya, ya yang dilihat ya yang itu kita, ya yang saya alamin sendiri realitanya kayak gitu. Ada mungkin beberapa guru dosen yang melihat prosesnya bagaimana, tidak menilai hanya dari hasilnya. Tapi di masa kayak gini agaknya sulit untuk menilai prosesnya, karena ya yang nampak hasilnya. Iya, tapi kembali lagi sih, setiap orang punya cara pandang yang berbeda, setiap orang juga
cara menilai juga berbeda, dan kita juga tidak bisa menyalahkan keadaan, karena apapun keadaannya kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa, kita harus bisa menghadapi itu semua. Nah, kalau dia lihat lu pengen kembali ke masa sebelumnya atau ingin melanjutkan, ini kita kan udah masa pandemi nih, lu pengen pilih mana tuh? Wah, itu kalau aku sendiri ya pengen banget itu kita bisa kembali ke masa-masa sebelum pandemi, bagaimana kita kuliah di kelas sebegitu nyata, kegiatan di kelas ya sebegitu menyenangkan lah, kita bisa bersenda gurau, canda tawa tanpa harus memperhatikan protokol kesehatan, karena rasanya dulu sebelum pandemi maksudnya hal itu nggak terlalu diperhatikan, misalnya kebersihan juga, misalnya jaga jarak, lebih kepada ya udah sih, kayak itu menjadi hal yang tidak terlalu penting. Tapi sekarang ini rasanya ya ampun, untuk kita bisa berkumpul aja kayaknya susah. Terus bagaimana kebersihan sangat diutamakan. Memang ada poin bagusnya ketika masa setelah pandemi kita jadi memperhatikan hal-hal seperti itu, jadi lebih peka dan lebih disiplin, terutama tentang kebersihan. Tapi jujur ya pengen banget tuh balik lagi ke masa sebelum pandemi. Nah, beda nih sama gua. Nah, kalau gua sih malah pengen lanjutin. Alasannya kenapa? Gue lihat sendiri ya, di masa-masa pandemi ini kita tuh banyak dituntut. Salah satunya kita harus melek teknologi. Ya, semua kita lakukan sekarang dengan teknologi. Kita kuliah, Nah, iya HP, sih. laptop, siswa, pelajar, itu semuanya udah megang HP semua, itu untuk mereka belajar, untuk mereka sekolah. Karena memang setiap suatu kondisi itu pada ada plus minusnya juga. Maka dari itu yang gua rasain, kita harus bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, atau dari sudut pandang solusi, bukan sudut pandang masalah. Seperti saat ini kita memang, siapa sih nggak mau kembali ke masa yang sebelumnya? Iya, pasti semua rindu lah masa-masa seperti Rindu. itu. Tapi kalau dari gue sih, gue pengen lanjut aja. Kenapa? Karena gue lihat sekarang, gue sendiri lah ngerasain, gue tuh kayak banyak belajar tentang teknologi, tentang gimana cara gunain aplikasi ini aplikasi itu, dan banyak hal baru yang yang sebelumnya kita nggak pelajari, sekarang kita jadi tahu. Sebenarnya ada hal positifnya, ini juga saya rasain sih. Ini nih sebelum pandemi, sebelum masa-masa semuanya online, nggak tahu nih pakai barang begini nih. Iya, ngedit video misalnya, ngedit foto. Tapi sekarang ya karena dituntut oleh kondisi, belajar sendiri mau nggak mau, karena ada tugas yang ngedit foto, misalnya ngedit gambar, bikin poster, ngedit video, harus kerjakan sendiri. Ya mau nggak mau kita berusaha supaya gimana nih caranya. Ya walaupun masih baru belajar, hasilnya masih biasa-biasa aja, tapi kayak wah, ini ada hal baru yang bisa saya pelajarin sendiri. Ya betul sekali. Jangan jauh-jauh, kita buat podcast aja sekarang itu. Kalau misalnya kawan nggak ada pandemi atau nggak ada wabah ini, kita nggak bakal tahu. Iya. Dan kita nggak bakal buat ini gitu loh. Benar-benar. Iya kan? Ini juga yang baru karena iya kan? Ini naik bukan cuma audio, sekarang udah ada videonya. Iya, kita betul. Belajar editing. Betul. Dan kita ya terus memperbarui. Kalau misalnya kemarin ada kekurangan, sekarang apa nih yang bisa kita benerin? Iya, betul sekali. Jadi kesimpulannya, kita sebagai mahasiswa atau kaum intelektual, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi, bukan kondisi yang menyesuaikan dengan kita. Dan ketika kita melihat suatu masalah atau melihat suatu kondisi, kita lihat dari sudut pandang solusi, bukan sudut pandang masalah. Nah, terus juga daripada kita mentingin atau mikirin tentang ini sebenarnya kenapa, apa yang bisa membuat ini terjadi, mending kita mikir apa yang bisa kita lakukan ke depannya setelah kejadian ini. Daripada kita mikirin kenapa, lebih baik kita mikir besok kita mau buat apa. Oke, betul sekali ya. Tidak terasa ya kita ngobrol ini ya lumayan panjang juga ya. Iya. Oke, sekian dulu podcast kita. Jangan lupa dicek di Adim dan BG. Iya, dari Spotify dan di Anchor juga. Nanti ini akan naik di YouTube. Ya, sampai jumpa. Episode selanjutnya.